Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma. Selamat bergabung di kelas pembelajaran e-learning peminatan kimia semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 di Madrasah Aliyah Negeri 1 Ketapang. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kebarokahan umur, kesehatan untuk bertemu kembali, belajar bersama-sama di kelas 12 ini. Pasti kalian semua sudah kangen sama ibu kan? Sebelum saya mengajar atau masuki materi yang pertama, saya akan menjabarkan kontrak pembelajaran kita di dalam pembelajaran e-learning ini. Yang pertama, ikuti aturan sesuai dengan petunjuk atau perintah yang saya sampaikan. Terus yang kedua, jika kalian ingin memberikan komentar, masukan, atau menjawab pertanyaan, baik itu di forum diskusi maupun di grup, silakan menggunakan tata bahasa yang baik dan benar. Dan tentunya sesuai dengan kaidah tata krama sopan santun. Yang ketiga, jika kalian mengalami kesulitan atau kurang paham, silakan bertanya di forum grup, jangan di chat pribadi karena akan menghindari pertanyaan yang sama dari teman yang lain. Dan tentunya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta bunyikan lonceng agar kalian update video-video terbaru saya dalam channel edukasi kimia ini. Dan jika menurut kalian video yang kalian tonton itu sangat bermanfaat, silakan kalian untuk share atau download video tersebut. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran ini, yaitu materi yang pertama adalah sifat koligatif larutan. Pada pertemuan pertama ini, saya akan memberikan pemahaman umum saja tentang materi pengantar sifat koligatif larutan. Silakan kalian simak dengan seksama. Selamat mendengarkan. Penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kimia, larutan itu adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Yang mana zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan itu disebut zat terlarut atau solut. Sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak dari zat-zat yang lain dalam larutan disebut pelarut atau solvent. Komposisi zat terlarut dan pelarut dalam larutan dinyatakan dalam konsentrasi larutan. Sedangkan proses pencampuran zat tersebut antara zat terlarut dengan zat pelarut membentuk larutan disebut pelarutan atau solvasi. Konsentrasi larutan menyatakan secara kuantitatif komposisi zat terlarut dan pelarut di dalam larutan. Konsentrasi umumnya dinyatakan dalam perbandingan jumlah zat terlarut dengan jumlah total zat dalam larutan, atau dalam perbandingan jumlah zat terlarut dengan jumlah pelarut. Contoh, beberapa satuan konsentrasi yang dipakai adalah molar, molal, dan bagian per juta atau part per million atau ppm. Sementara itu, secara kualitatif komposisi larutan dapat dinyatakan secara encer atau konsentrasi rendah atau pekat dengan berkonsentrasi tinggi. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak tergantung pada macamnya zat terlarut, tetapi semata-mata hanya ditentukan oleh banyaknya zat terlarut atau konsentrasi zat terlarut. Menurut hukum Rolle merupakan dasar dari sifat koligatif larutan, keempat sifat itu adalah satu, penurunan tekanan uap, yang kedua, peningkatan atau kenaikan titik didih, yang ketiga, penurunan titik beku, dan yang keempat adalah tekanan omosis atau osmotik. Nah, sifat koligatif larutan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sifat larutan elektrolit dan sifat larutan non-elektrolit. Hal itu disebabkan zat terlarut dalam larutan elektrolit bertambahnya jumlahnya karena terurai menjadi ion-ion. Sedangkan zat terlarut pada larutan non-elektrolit jumlahnya tetap karena tidak terurai menjadi ion-ion lain lagi. Sesuai dengan hal tersebut, maka sifat koligatif larutan non-elektrolit lebih rendah daripada sifat koligatif larutan elektrolit. Larutan merupakan suatu campuran yang homogen dan dapat berwujud padatan maupun cairan. Akan tetapi, larutan yang paling umum yang dapat kita jumpai itu adalah larutan cair, di mana suatu zat tertentu dilarutkan dalam pelarut berwujud cairan yang sesuai hingga mencapai konsentrasi
tertentu. Nah, oke. Mungkin itu aja penjelasan umum materi pengantar tentang sifat koligatif larutan yang dapat Ibu sampaikan. Ya, setelah itu silakan kalian menonton video ini dan mengkomen di bawah video yang sekarang saya utarakan atau saya ciptakan untuk kalian, ya, agar saya mengetahui siapa aja yang hadir dalam season ini. Nah, sekarang tugasnya adalah dalam season ini silakan kalian buat rangkuman tentang satuan konsentrasi dari sifat koligatif larutan dari video yang saya sajikan ini, dan kalian gabungkan atau dengan literatur video-video yang lain tentang satuan konsentrasi sifat koligatif larutan. Dan nanti tugasnya akan kalian kirim melalui Google Dokumen yang linknya akan saya share di forum diskusi di pembelajaran e-learning, ya. Terima kasih. Jadilah pelopor Islami yang hebat dan bermanfaat di masa depan. Madrasah lebih baik madrasah. Salam Madrasah Alia Negeri 1 Ketapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.